Nah, sekarang, jadi bagaimana kita bisa membuktikan? Mari kita lanjutkan anak-anak di hukum dasar kimia mengenai hukum kelipatan berganda atau hukum Dalton. Jadi bunyi dari hukum Dalton adalah jika ada dua unsur yang dapat membentuk lebih dari satu macam senyawa, maka massa salah satu unsur harus tetap dan massa unsur yang lainnya harus berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, bagaimana penerapan perhitungan dari hukum kelipatan berganda dalam suatu soal? Jadi mari kita simak ke video berikutnya. Hukum Dalton pada dua senyawa ini. Biasanya kalau hukum Dalton itu kan bunyinya massa salah satu unsurnya harus tetap, kemudian massa unsur lainnya berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Seandainya kalau ditanya berapakah perbandingan O pada senyawa 1 banding O pada senyawa 2. Jadi kalau ditanyakan perbandingan unsur O dalam dua senyawa, berarti unsur H-nya harus kita buat tetap. Ini udah tetap nggak angkanya? Udah sama nggak angkanya? Kalau sudah sama, berarti kita udah dapat jawaban O senyawa 1 berbanding O senyawa 2 itu sama dengan 1:2. Namun, kalau yang ditanyakan adalah perbandingan unsur H pada senyawa 1 berbanding unsur H pada senyawa 2, berarti yang dibuat tetap adalah ya, unsur O-nya yang kita buat tetap. Ini udah tetap nggak angkanya? Belum, berarti kita harus mengalihkan salah satu senyawa tersebut biar menghasilkan jumlah O yang sama. Siapa yang mau dikalikan? Boleh senyawa 1, boleh senyawa 2. Kalau misalnya mau mengalihkan senyawa 1, berarti buat dia biar O-nya sama dengan 2. Kalau mau memperlakukan di H2O2, berarti buat O pada senyawa H2O2 sama dengan 1. Arya Satya mau yang mana? Disederhanakan atau disamakan? Jadi yang mana mau dikalikan? Senyawa 1 atau senyawa 1? Ya boleh, kalau senyawa 1 tinggal dikali 2. Jadinya 4:2. Berarti kan O-nya udah sama. Sehingga sekarang perbandingan H senyawa 1 banding H senyawa 2, 4:2. Ingat, perbandingannya harus sederhana. Berarti sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2, berarti jadinya 2:1. Kalau anak-anak mau pakai H2O2 juga bisa. Kalau misalnya anak-anak mau pakai yang H2O2 pasti hasilnya juga akan sama. Jadi kalau misalnya anak-anak mau pakai H2O2 yang disamakan nilai O-nya, berarti ini sama-sama dibagi 2, sehingga 1:1. Jadi O-nya udah sama 1. Kemudian kita memperoleh perbandingan H-nya adalah 2:1. Sama kan hasilnya? Sampai di sini bisa dipahami anak-anak untuk hukum Dalton? Bagaimana penerapan hukum Dalton tersebut bisa dipahami? Dalam perhitungan kimia bisa dipahami anak-anak? Halo, ada pertanyaan? Belum ada ya? Sudah selesai mencatat? Belum ya, silahkan dicatat. Jadi biar anak-anak lebih memahami, ada baiknya kita habis ini lanjut ke latihan soal. Miss Rade, Iya, bagaimana? itu tadi berarti yang dikali cuma O1-nya aja kan ya? O1-nya maksudnya? Salah satu senyawanya gitu? Iya. Iya, salah satunya aja. Boleh, bisa aja kedua-duanya. Kalau tidak bisa memperoleh KPK-nya, berarti kita harus kali silang. Jadi kalau kedua-duanya dikalikan juga bisa. Intinya
agar memperoleh salah satu unsur yang nilainya tetap. Seperti itu ya Tia ya. Bisa aja kedua-duanya kita berikan perlakuan dengan mengambil atau membaginya. Miss, saya izin toilet, Miss. Ya, silakan. Sudah selesai mencatat anak-anak? Ini berlanjut ke latihan soal. Ya, kita ke latihan soal nomor 2 ya. Unsur X dan Y membentuk dua jenis senyawa berturut-turut, mengandung 40% dan 50% unsur X. Jika massa unsur X dalam kedua senyawa itu sama, maka perbandingan massa unsur Y dalam senyawa 1 berbanding senyawa 2 adalah. Nah, bagaimana cara menjawab penerapan hukum Dalton dalam perhitungan kimia tersebut? Jadi jika ada X dan Y, jadi kita buat X dan Y dapat membentuk dua senyawa, kan itu dua jenis senyawa. Jadi ada senyawa 1 dan senyawa 2. Jadi X banding Y. Nah, jadi yang satu 40% mengandung X, yang senyawa 2 mengandung 50% unsur X. Jadi seperti itu kata-katanya ya. Dimana senyawa 1 itu 40% unsur X-nya, senyawa 2 50% unsur X-nya. Berarti Y-nya berapa? Karena di dalam bentuk persentase, berarti kan biar per 100, biar hasilnya 100%. Berarti Y-nya berapa persen untuk senyawa 1? 60%. Iya, 60%. Kalau yang senyawa 2 berarti Y-nya 50%. Pertanyaannya adalah perbandingan unsur Y senyawa 1 berbanding unsur Y pada senyawa 2. Kalau yang ditanya perbandingan unsur Y-nya, berarti apa yang harus kita buat tetap? Yang dibuat tetap adalah
Kalau ditanya perbandingan unsur Y yang dibuat tetap adalah yang X. X. Jadi ini yang harus kita buat tetap. Nah, karena angka-angkanya belum tetap, biar lebih sederhana, biar lebih enak dilihat, kita sederhanakan dulu. Kita sederhanakan, berarti ini dibagi berapa biar sederhana? Sama-sama dibagi berapa ya? Persentasenya kita coret, sama-sama coret persentase, nolnya kita coret. Kemudian sama-sama dibagi 2 misalnya, berarti perbandingannya 2 berbanding 3. Kita sederhanakan dulu. Kalau 50%, persentase kita coret, kita sederhanakan, nolnya kita coret. Kemudian sama-sama dibagi 5, jadinya 1 banding 1. Nah, di sini kita buat X-nya tetap. Biar X-nya tetap, siapa yang anak-anak berikan perlakuan di sini? Biar X-nya tetap. Unsur 2 Ya, unsur 2 kita kali berapa? Arya Satya? kali 2. Iya, kita kali 2. Sehingga perbandingannya 2 banding 2. Sehingga kita peroleh X-nya sudah sama-sama 2. Sehingga perbandingan unsur Y-nya kita peroleh adalah 3 berbanding 2. Jadi jawabannya adalah 3 banding 2. Itu jawabannya adalah opsi yang E. Sampai di sini ada pertanyaan untuk soal